Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, mengingatkan kita semua, para orang tua. Apa pesan Rasul? Muru auladakum bis sholati idza balagha sab'a sinin. Perintahkanlah, suruhlah anak-anakmu untuk mengerjakan sholat apabila mereka telah mencapai usia 7 tahun. Wa idza balagha 10 sinin fadribuhu 'alaiha. Dan jika sudah mencapai usia 10 tahun, bolehlah pendidikan atau perintah sholat itu dinaikkan lagi ketegasannya, dinaikkan lagi sikap kita dalam mendidik anak-anak itu dengan cara mukul, dengan pukulan yang mendidik. Sekali lagi, dengan pukulan yang mendidik yang bisa menyebabkan atau mengarahkan anak kita untuk mau melaksanakan sholat. Sedikit dipaksa tidak apa-apa. Apa artinya? Bagi para orang tua penting melakukan pendidikan sholat kepada anak-anaknya di rumah. Anak-anak kita sejak usia balita, kemudian remaja dan dewasa harus dibiasakan dengan sholat. Mereka harus dididik kemauan untuk melaksanakan sholat, dan dalam waktu yang bersama mereka dididik kemampuan untuk melaksanakan sholat. Ini sesuai dengan penegasan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Thaha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan sholat dan bersabarlah atasnya. Bersabarlah atasnya itu mengandung dua pengertian. Pertama adalah bersabar di dalam mengerjakan sholat itu sendiri. Tentu sholat harus dilakukan dengan tumakninah. Sholat harus dilakukan secara benar sesuai dengan tuntunan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholatnya harus sesuai dengan apa yang ditegaskan, digariskan dalam syariat sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, pengertian sabar adalah sabar di dalam mendidik anak-anak kita, mendidik keluarga kita untuk melaksanakan sholat. Nah, pendidikan sholat, memerintahkan anak-anak kita, menyuruh keluarga kita untuk melaksanakan sholat, ini butuh kesabaran. Kesabaran mendidik, kesabaran membersamai, dan tentu saja kesabaran untuk memberikan teladan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita di dalam melaksanakan sholat di rumah tangga kita masing-masing. Ini juga ditegaskan oleh Allah dalam surat lain, di mana Luqmanul Hakim berpesan kepada anaknya. Pesannya ini diabadikan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Wahai anakku, kata Luqmanul Hakim, dirikanlah sholat. Diperintah untuk melaksanakan sholat. Perintah Luqman kepada anaknya. Aqimis shalah ya bunayya. Ya bunayya aqimis shalah. Dan laksanakanlah atau jalankanlah amar ma'ruf nahi munkar. Menyuruh orang melakukan hal yang baik, yang ma'ruf, dan mencegah orang dari melaksanakan perbuatan yang munkar. Wasbir 'ala ma asabak. Dan bersabarlah terhadap apa yang akan menimpa dirimu. Luqmanul Hakim mencontohkan demikian. Bahkan tidak kurang dari seorang nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi yang namanya banyak diabadikan dalam Al-Quran dan namanya disebut-sebut dalam setiap sholat kita bersama Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim mendoakan keluarga dan anak keturunannya agar mereka mau melaksanakan sholat. Doa Nabi Ibrahim ini diabadikan dalam Al-Quran, ya, dan ini menjadi doa kita. Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku, kata Nabi Ibrahim, dan anak keturunanku, anak cucuku, termasuk orang-orang yang mau mengerjakan sholat.
Apa artinya? Sekelas Nabi Ibrahim mendoakan anak cucunya agar mereka mau melaksanakan sholat. Saudaraku yang dirahmati Allah, pentingnya pendidikan sholat dilakukan di dalam lingkungan keluarga kita masing-masing sejak usia dini. Sejak sebelum 7 tahun. 7 tahun, perintahkan mereka untuk melaksanakan sholat. Dan ketika 10 tahun, tingkatkan lagi pendidikan itu, bahkan dengan sedikit paksaan. Kalau perlu, dengan pukulan-pukulan ringan, dalam rangka mendidik mereka untuk mau melaksanakan sholat. Dan Nabi Ibrahim memberi pesan kepada kita semua, diabadikan dalam Al-Quran, bahwa kita juga harus berdoa dan mendoakan anak keturunan kita agar mereka kelak mau melaksanakan sholat. Sholat adalah tiang agama. Tanpa orang melakukan sholat, berarti keagamaan kita akan rapuh, bahkan roboh, seperti rumah tanpa tiang. Apa artinya? Itu menjadi sesuatu yang esensial dalam kehidupan seorang muslim. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita termasuk orang-orang yang mau dan mampu melaksanakan sholat dengan baik dan benar, sesuai dengan yang dituturkan oleh Allah dan Rasul-Nya dalam Al-Quran maupun Sunnah-Nya. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.